Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umi Supraptiningsih. Alhamdulillah sahabat-sahabat EMTV yang sangat berbahagia, menjelang tanggal 21 April kita mempunyai momen terbesar bagi perempuan Indonesia, yaitu memperingati Hari Kartini. Ada beberapa makna yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita laksanakan terus-menerus, ya, dengan mengingat perjuangan R.A. Kartini. Marilah kita teruskan perjuangan itu. Yang pertama adalah bahwa perempuan itu adalah mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan. Jadi oleh sebab itu perempuan yang banyak, ya, sesuai dengan data kependudukan, marilah perempuan yang banyak ini harus kita berdayakan, harus kita isi, ya. Budaya bukan menjadi penghalang, ya. Budaya bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus berjuang, ya. Kita tahu bahwa sebenarnya di Madura terutama itu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam segala hal, ya, karena asas yang dianut di dalam kemasyarakatan kebudayaan di Madura itu bukan patriarki sebenarnya, tapi parental, sama kedudukannya. Namun pada sisi-sisi lain, ya, itu kita masih juga dihadapkan pada budaya yang patriarki, sehingga perempuan yang selalu ada di nomor 2. Marilah, bukan kita ingin para perempuan Madura ini kemudian ingin menyamai laki-laki, tidak, tetapi kita mempunyai hak yang sama, terutama untuk memperoleh pendidikan. Perempuan harus berpendidikan karena perempuan adalah garda terdepan, ya, untuk membimbing anak-anak kita, ya, untuk menjadikan masyarakat di lingkungan kita itu lebih maju dan terhormat. Jadi di momen perjuangan Kartini inilah yang harus kita teruskan, ya, dengan tetap kita berpedoman pada sendi-sendi Islam, ya. Jadi perempuan yang maju tetap harus ada di bawah laki-laki dalam hal untuk melangkah keluar. Jadi terutama izin laki-laki atau suami itu tetap diperlukan. Tetapi dalam hal mendidik anak, perempuan adalah nomor 1, ya. Terutama di masa-masa bulan suci Ramadan ini perempuan diminta peranannya yang sangat optimal, ya, terutama membimbing anak-anak kita, membimbing lingkungan, ya, untuk menjadikan peran perempuan ini betul-betul ada di 2 wilayah, baik wilayah domestik maupun wilayah publik, ya. Pendidikan, ya, ini tidak henti-hentinya, terus kita gaungkan, terus kita perjuangkan, ya, terutama bagi anak-anak kita sejak dini. Siapa yang memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita? Perempuan ini selalu menjadi tumpuan, yang sebenarnya kita tahu bahwa pendidikan untuk anak-anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, laki-laki dan perempuan, bapak dan ibunya. Tetapi menurut beberapa analisa, yang paling dekat dengan anak-anak ini adalah seorang ibu. Nah, ini keberhasilan anak-anak kita itu selalu diukur dengan keberhasilan ibu. Walaupun toh di kacamata publik ibu sering dinomor 2-kan. Jadi pada saat anaknya dapat kejuaraan, siapa yang dipanggil? Pasti ayahnya, bukan ibunya, kan gitu. Tetapi itu tidak ada masalah. Ibu tidak pernah protes kok. Ibu tidak pernah protes, ya. Ibu yang melahirkan, yang mendidik dari lahir dan terus sampai anak itu dewasa. Loh, pada saat dapat kejuaraan kok bapaknya yang dipanggil, ibunya nggak ada masalah, legowo. Tetapi ibu merasa puas karena sudah mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Jadi ini yang saya maksudkan, bahwa di momen Hari Kartini ini, marilah kita terus memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan R.A. Kartini, bahwa
mengedepankan pendidikan itu adalah penting sekali ya. Marilah kita tidak lagi berbicara tentang mendahulukan anak laki-laki, karena anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga, tetapi perempuan pun juga sama. Jadi oleh sebab itu dalam hal pendidikan, mari sahabat-sahabat IMTV, kita jangan menomorduakan perempuan. Jadi marilah kita bersama-sama memperoleh pendidikan. Kemudian apakah nanti perempuan setelah berpendidikan tinggi harus meninggalkan rumah? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Jadi perempuan yang berpendidikan tinggi tetap dia akan kembali pada keluarga. Hanya di sini perempuan diminta untuk bisa membagi waktu antara keluarga dan juga karirnya. Kalau dia mempunyai karir di dunia publik kan gitu. Saya kira itu bisa diatur, dan terus terang harus ada kerjasama yang baik antara suami istri dalam hal mengurus urusan rumah tangga. Saya kira itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi keikhlasan suami untuk memberikan kesempatan kepada istrinya, baik dalam hal memperoleh ilmu, berada di masyarakat ya, di lingkungan sosial ya, bersama-sama dengan masyarakat, atau bahkan untuk memperoleh pendidikan lagi, itu tetap harus ada restu suami bagi keluarga yang telah bersuami. Jadi itu. Kemudian bagaimana sebenarnya sih kacamata Islam memandang perempuan? Apakah perempuan itu seperti zaman jahiliyah? Tentunya tidak. Perempuan di mata Islam itu sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi ya. Seperti kita sampaikan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, di situ perempuan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi loh, kalau kita berbicara undang-undang, apakah itu memang produk pemerintah, tetapi ini kan banyak hukum Islam yang sudah diakomodir masuk ke dalamnya ya, terutama mengenai harta kekayaan ya, mengenai harta kekayaan. Jadi sepanjang harta kekayaan yang diperoleh suami istri itu untuk melakukan hal terhadap kekayaan yang diperoleh atau harta bersama dalam keluarga itu, istri pun harus memberikan persetujuan. Jadi suami istri harus saling memberikan persetujuan kalau objek harta bersama itu akan dilakukan perbuatan hukum. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh bahwa perempuan itu sangat dihormati, sangat dihargai ya. Itu penting sekali sahabat-sahabat IMTV ketahui ya. Kemudian bagaimana sekarang hal-hal lain yang berkaitan dengan peranan perempuan di dalam kacamata Islam ya. Perempuan itu terus terang sangat ditempatkan pada posisi yang terhormat ya. Namun pada kenyataan sekarang banyak sekali kasus-kasus yang menimpa perempuan. Jadi kalau saya boleh katakan, di Indonesia kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual, sehingga pemerintah ini sangat getol sekali memperjuangkan bagaimana undang-undang kekerasan sosial, kekerasan seksual itu segera dilaksanakan. Kenapa? Karena banyak sekali ya korban-korban pemerkosaan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya perempuan itu sangat dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi. Jadi seperti di Indonesia sudah berapa banyak undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Jadi bukan hanya undang-undang perkawinan saja, tetapi undang-undang ketenaga kerjaan ya, seperti ini undang-undang penghapusan kekerasan seksual PKDRT ya, itu sudah banyak sekali memberikan perlindungan terhadap perempuan. Oleh sebab itu ya, kami mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat IMTV bahwa perempuan itu sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya ya, dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Seperti saya contohkan lagi kasus-kasus tentang pergeseran wali
ya, pergeseran wali. Jadi kalau dalam perkawinan itu wali itu kan dari calon mempelai perempuan. Bagaimana jika kemudian orang tua, jadi wali secara nasab tidak memberikan izin atau tidak mau bertindak sebagai wali, ya, karena tidak menyetujui calon laki-lakinya untuk menjadi pendamping. Jadi calon laki-laki anak yang menjadi pendamping, ya, maka di sini ada prosedurnya, yaitu dengan mengajukan wali adol. Loh, kenapa itu dilakukan? Ini kan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, bahwa perempuan ini loh, ini masih dihormati di kacamata hukum, ya, di kacamata hukum masih dihormati sekali, sehingga tidak sembarangan, ya, orang itu kemudian mempersunting perempuan yang kemudian setuju tidak setuju walinya langsung dinikahkan. Tidak seperti itu, tetapi ada prosedur hukum yang juga harus dilakukan. Jadi ini yang saya katakan, bahwa bagaimana Islam memandang perempuan itu, ya, itu sebenarnya ada pada tempat yang sangat terhormat. Kemudian saudara EMTV yang saya hormati, ada lagi persoalan-persoalan lain, ya, yang berkaitan dengan adanya poligami. Jadi kalau di dalam undang-undang perkawinan, ya, laki-laki boleh menikah lebih dari satu, ya, tetapi harus ada izin dari istri pertama. Ini kan salah satu wujud bahwa pemerintah itu sangat menghormati terhadap perempuan. Tanpa ada izin dari si istri pertama, maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan, kecuali kalau misalkan poligaminya dilakukan secara liar, sehingga tidak melakukan prosedur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang lah. Tapi kalau kita mentaati isi daripada undang-undang, jadi izin dari perempuan atau istri pertama itu sangat diminta oleh hakim, ya, oleh pengadilan, itu sangat diminta. Kalau tidak ada izin, maka itu tidak boleh dilakukan, ya, poligami itu, kecuali istri pertama mempunyai cacat-cacat di situ, katakanlah tidak bisa memberikan pelayanan, tidak bisa memberikan keturunan, lah itu misalkan terjadi seperti itu. Jadi inilah yang saya katakan, bahwa undang-undang di Indonesia itu terus terang terbentuk dari 3 faktor hukum. Jadi ada hukum Islam, ada hukum adat, dan ada hukum barat. Dari hukum Islam itu tadi yang saya sampaikan, bahwa perempuan yang ada di Indonesia di dalam undang-undang perkawinan, di dalam kompilasi hukum Islam itu sangat dijunjung tinggi dalam berbagai hal, ya, baik terhadap harta kekayaannya, terhadap hak asuh, ya, kalau kita berbicara hak asuh anak, ya, anak yang belum memayis, ya, anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibu. Loh, kenapa pada ibu? Ya karena dia adalah membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, dan insya Allah perempuan bisa memberikan itu semua, kecuali, ya, tanda kutip, jika perempuan itu mengalami sesuatu hal yang negatif, ya, itu baru hak asuhnya diberikan kepada bapaknya atau mantan suaminya. Jadi kasus seperti ini juga banyak, ya, banyak sekali. Jadi di Pengadilan Agama Pamekasan kami juga mendampingi kasus-kasus tentang hak asuh anak. Jadi hak asuh anak ada di ibu, tetapi bapaknya merebut, ya, itu banyak sekali, dan ini kita selesaikan harus dengan hati. Jadi kita tidak bisa kemudian dengan gegabah. Kenapa? Karena anak ini manusia, ya, dia itu harus kita jaga psikisnya, ya, harus kita jaga psikisnya. Jadi bukan barang yang gampang diambil alih begitu saja. Begitu sahabat-sahabat EMTV yang sangat berbahagia, beberapa hal yang saya sampaikan, baik berkaitan dengan Hari Kartini ini, kemudian juga dengan peranan perempuan pada bulan Ramadan ini. Perempuan sangat diharapkan karena dia harus bisa menjaga malamnya, ya, dalam rangka mempersiapkan
sahur ya, memasak, menjaga anak-anaknya bagaimana dia tepat waktu untuk melakukan sahur, bapaknya juga demikian, begitu juga pada saat berbuka puasa. Jadi terus terang dengan adanya puasa ya, ini sebenarnya satu hal yang kita catat bahwa keluarga ini menjadi lebih harmonis. Kenapa? Yang biasanya bapak ibunya sibuk pulangnya jam 4, jam 5 sore, tetapi kita diberi waktu oleh negara yang PNS ataupun yang swasta diberi waktu pulang lebih awal supaya bisa mempersiapkan berbuka. Kemudian kita bersama anak-anak ya, sama keluarga yang biasanya tidak bisa bareng makan ya, tidak bisa bersamaan makan karena kesibukan, tetapi di bulan Ramadan ini sangat istimewa sekali. Jadi mulai sholat kita selalu berjamaah ya, sampai tarawih bisa berjamaah dengan keluarga, kemudian sampai buka dan sahur kita selalu bersama-sama. Jadi ini yang kemudian mempererat mempererat hubungan keluarga ya. Kemudian pasca dari puasa pun kita juga ada waktu, kesempatan saling maaf memaafkan. Jadi yang mungkin ini ya, keluarga bapak ibunya lagi bersih tegang entah persoalan apa, tapi kalau sudah hari raya mereka akan saling memaafkan. Begitu juga anak dengan orang tua ya, kemudian saudara dengan saudara. Jadi banyak sekali manfaatnya, faidahnya ya dalam bulan Ramadan ini dan sampai pasca daripada Idul Fitri. Sahabat-sahabat IMTV yang sangat saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya sekelumit beberapa diskusi saja, mengingatkan ya kita kembali pada bulan suci yang lebih manfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.